Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Muhammad Zulfikar Azhar. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan maqasid syariah dalam aspek ekonomi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya sudah menyimpulkan atau pendahuluan untuk pembahasan dalam maqasid syariah ini dalam aspek ekonomi. Pertama, maqasid syariah merupakan suatu kemaslahatan atau kebaikan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat bagi umat manusia, bukan untuk Allah sebagai pembuat syariat. Kedua, perkembangan ekonomi dan bisnis syariah semakin ketat pada masa ini, terbukti dengan berdirinya dan berkembangnya beberapa lembaga bisnis syariah. Bisa kita sebut ada bank syariah, ada asuransi syariah, dan berbagai macam hal dalam dunia ekonomi dan bisnis yang berkaitan dengan syariah. Berarti dengan ini menandakan bahwasannya manusia sudah menyadari bahwasannya begitu pentingnya ajaran agama dikaitkan dengan aspek kehidupan. Yang ketiga, agar perkembangan zaman ini sesuai atau tetap di dalam lingkup aspek-aspek syariah, maka keterlibatan ulama dan agama menjadi sangat penting, seperti berijtihad dan berijtima, memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi yang muncul, mendesain akan syariah untuk mengawali dan menjalani seluruh aspek ekonomi ini agar tetap berada dalam ruang lingkup aspek ekonomi yang berlandaskan syariah. Adapun ilmu maqasid syariah ini menjadi sangat penting untuk digunakan sebagai teori atau kajian ekonomi syariah lainnya. Nah, masalah dari maqasid syariah ini berasalkan dari saripati syariah, di mana ada masalah maka di situ ada syariat Allah. Nah, selanjutnya, penerapan maslahah dalam ekonomi Islam atau muamalah memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding ibadah. Dibanding ibadah. Yang pertama, muamalah ini bersifat global. Ruang ijtihadnya sangat luas dan termasuk dalam muamalah amaliyah. Ibadah mahdoh bersifat dogmatik atau ta'budi, ruang untuk ijtihad. Jadi dalam aspek ekonomi ini terlibat kepada muamalah amaliyah yang dimana sifatnya umum, global, dimana semua manusia pada saat ini sedang menjalaninya aspek ekonomi. Karena tanpa adanya ekonomi, semua perkembangan atau kebutuhan manusia itu akan sangat kurang gitu. Karena aspek ekonomi ini begitu penting bagi manusia untuk menjalani kehidupannya demi mendapatkan ketenangan dalam hidup dan menjalankan ibadah dengan tenang. Seperti apa yang dikatakan Imam Syatabi'i di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwasannya Imam Syatabi'i ini merupakan bapaknya maqasid syariah. Nah, beliau menyatakan bahwasannya terdapat 4 maqasid syariah. Yang pertama, qasdu asy-syar'i fi wa'di asy-syariah, atau artinya maksud Allah dalam menetapkan syariat. Yang kedua, qasdu asy-syar'i fi wad'i asy-syariah lil ifham. Maksud Allah dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami oleh umat manusia. Yang ketiga, qasdu asy-syar'i fi wad'i asy-syariah lil at-taklif bil muqtadaha. Maksud Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan oleh umat manusia juga. Yang keempat ada qasdu asy-syar'i fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam asy-syariah. Maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syariat Islam atau syariat yang Allah sudah ajarkan. Nah, selanjutnya, karena yang sudah kita kenal, aspek ekonomi ini terbagi ke dalam 3. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, saya akan membahas dulu maqasid syariah dalam produksi. Tentunya dengan adanya maqasid syariah dalam aspek ekonomi ini berkaitan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi manusia. Dalam produksi, seperti hanya
larangan produksi dengan menyebabkan eksploitasi sehingga mendatangkan kerusakan, kehancuran, dan polusi yang akhirnya mengakibatkan kerugian bagi makhluk yang ada di dunia. Contohnya, kita dari kerusakan atau eksploitasi. Misalkan ada seseorang yang mencari ikan di laut dengan menggunakan bom. Itu merugikan makhluk hidup atau bakal merusak citra alam di lautan. Nah, maka itu tidak sesuai dengan maqasid syariah. Maka yang diperbolehkan adalah produksi yang tidak menyebabkan eksploitasi, kehancuran, dan polusi sehingga merugikan umat manusia maupun makhluk hidup di dunia. Yang kedua, produsen menghasilkan barang dan jasa sesuai kebutuhan dan kebermanfaatan bagi manusia. Maksudnya ini memproduksi banyak, cuman tidak berlebihan, karena jika berlebihan akan mubazir. Kalau dalam aspek ekonominya, kita akan mengalami kerugian karena terlalu banyak membuat produk gitu. Makanya sesuai syariatnya tidak perlu membuat berlebihan karena itu akan mubazir gitu. Jadi hanya membuat barang yang dibutuhkan oleh manusia sesuai dengan kebutuhannya. Ketiga, larangan produksi barang yang tidak sesuai dengan fungsi dan penyimpangan kegunaannya. Maksudnya di sini produksi barang yang sesuai dengan kebutuhan manusia, yang tentunya tidak menyimpang atau menjembatani manusia menggunakan produk ini untuk ke hal yang tidak baik atau yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di bidang konsumsi sebagai upaya menjaga jiwa dan akal itu diperbolehkan karena konsumsi merupakan kebutuhan pokok. Jika kita tidak makan atau minum, maka kita akan tidak bisa mengerjakan hal lainnya. Kita tidak bersemangat, kita tidak punya energi dan lainnya. Adapun konsumsi sebagai gaya hidup, ada yang dibatasi, tidak untuk bermewah-mewahan, tidak untuk menyombongkan diri. 3. Tidak mengkonsumsi komoditas yang diharamkan. Tentu saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat dibenci. Bahkan ada ganjaran yang akan diterima jika melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Tidak israf dan mubazir dalam konsumsi, harus pada takaran yang jelas sesuai kebutuhan yang dibutuhkannya. Selanjutnya ada distribusi. Syariah fokus terhadap keadilan dan maslahat manusia. Untuk mencapai tujuan ini, masyarakat harus terlibat dalam aktivitas ekonomi dan mencegah penumpukan aktivitas ekonomi terkumpul pada pihak tertentu. Kedua, distribusi kekayaan bisa dilakukan dalam bentuk aktivitas komersial atau tijaro dan kebijakan tabarru. Distribusi kekayaan, tijaro direalisasikan dalam bentuk gaji atau intensif kepada para pekerja, sedangkan tabarru dalam bentuk kebutuhan. Nah, mungkin itu saja aspek-aspek maqasid syariah yang terkait dalam aspek ekonomi. Mungkin dari 3 itu kita bisa lebih memahami dan mengetahui bahwa ada hal yang tidak boleh dilakukan dalam syariat. Tadi yang sudah saya sampaikan itu ada dengan produksi, yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi. Ya, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.